Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Beri dia. Begitu. Wow, ini bertanda apa ya? Di ulang tahun PDI Perjuangan, bahkan Ibu Megawati mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, nama Bung Karno direhabilitasi, Megawati terima kasih Presiden Prabowo. Nah, artinya ya memang hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kenapa pendukung dari Pak Prabowo Subianto kadang-kadang juga memfitnah PDI Perjuangan, tidak suka dengan Ibu Mega dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat yang lalu misalnya Pak Prabowo gabung ke pemerintahan, bahkan Ibu Megawati juga menyambut dengan baik. Nah, menurut saya memang tidak ada masalah. Yang ada masalah itu memang terkait manuver Pak Jokowi pada saat Pilpres yang lalu, Pilpres 2024. Yang cukup mengejutkan lagi ya, Pak Jokowi itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, kita flashback ke belakang ya, Pak Jokowi bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun loh pada Januari 2024. Bahkan Pak Jokowi berada di luar negeri kalau tidak salah, dan bahkan tidak ada ucapan selamat ulang tahun. Tetapi kenapa baru saat ini ketika sudah dipecat oleh PDIP, sudah tidak dianggap sebagai kader PDIP, malah mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP? Ini ada apa? Nah, ini sangat mengejutkan sekali ketika Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP dan Ibu Megawati mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini sangat di luar dugaan ya. Dan bahkan dari sini dikomentari oleh Mujab MS. Ketua PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pemulihan nama baik dan pelurusan sejarah Bung Karno. Wah, tondo-tondo opo iki. Nah, saya masih ingat betul ya pada saat lalu ya. Tepatnya pada 1 tahun yang lalu, pada 11 Januari 2024, mengedukasi pendukung Prabowo yang setiap hari menghina PDIP dan Ibu Megawati. Ingatkan lagi biar mereka tidak lupa sejarah, wahai pendukung Pak Prabowo dan Gibran, serta orang yang tegak lurus, katanya dengan Pak Jokowi. Seperti ini videonya. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Beri dia. Begitu. Jadi ternyata Ibu Megawati yang berperan ya, setidaknya membuat Pak Prabowo pulang kembali ke tanah air dan akhirnya saat ini menjadi presiden. Wow, sangat keren sekali lah. Yaitu kisah pada saat lalu ya. Dan ternyata menurut saya bonding antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sudah terjalin sejak lama sekali ya. Dan mungkin lebih lama dari Pak Jokowi kemungkinan ya. Dan dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Mungkin video ini sudah lebih dari 4 kali tak upload di X atau di Instagram. Tujuannya hanya untuk membukakan mata batin orang yang selalu lupa dan tidak melihat sejarah panjang PDIP, Soekarno, Marxisme, hina PDIP sama saja hina Soekarno. Hanya orang yang buta mata dan hatinya yang tak mempedulikan sejarah itu. Apa bisa nyapres sampai bosan kalau tak dipulangkan Bu Mega? Ya seperti itulah, tapi kenyataannya perpolitikan saat ini sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali pada Pilpres 2014, 2019. Pilpres 2024 sangat berbeda sekali dan semua manuver-manuver politik
saat ini sudah terjadi ya. Dulu kayaknya tidak mungkin sih berkoalisi, ternyata mungkin sekali. Dulu kawan sekarang menjadi lawan, dulu lawan sekarang menjadi kawan. Sangat wow sekali lah pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, saya juga penasaran sih kira-kira seperti apa ya beritanya di sini ya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat MPR terkait pemulihan nama Presiden pertama Soekarno atau Bung Karno. Pemulihan nama baik ayah Megawati ini setelah MPR resmi mencabut ketetapan TAP MPRS 1967. TAP MPRS tersebut mengatakan Presiden Soekarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G30S dan melindungi para tokoh PKI. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespon surat pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai Presiden pertama, ujar Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung pada 10 Januari. Megawati mengatakan keluarga Bung Karno cukup sabar menantikan pencabutan TAP MPRS 33 tersebut. Dia mengakui pihaknya berjuang selama 57 tahun dari 1967 hingga 2024 untuk pencabutan TAP MPRS tersebut. Dengan pencabutan tersebut, tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dari dulu-dulu ya? Padahal juga Pak Jokowi sebagai kader PDIP pada saat lalu juga sudah menjabat sebagai 2 periode 10 tahun, tetapi kenapa TAP MPRS 33 tersebut belum dicabut di masa Pak Jokowi menjabat sebagai presiden? Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kenapa harus di masa Pak Prabowo menjadi presiden belum genap 100 hari tetapi sudah mencabut setidaknya TAP MPRS 33 tersebut? Padahal kalau kita lihat perjuangan dari Ibu Megawati itu sudah sangat lama sekali, sudah 57 tahun yaitu memperjuangkan untuk mencabut TAP MPRS. Tetapi kenapa baru saat ini ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden? Pantaslah Ibu Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto yang setidaknya menindaklanjuti surat tersebut dan akhirnya tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti. Ya, memang. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Yaitu ketika Ibu Megawati mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo atas pemulihan nama baik dan pelurusan sejarah Bung Karno. Pak Mul segera ke Jakarta nengok cucu. Iya, pas bagian ini aku kayak Mas Mujab sehat-sehat ya, salam dari warga. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Ya, kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan pasti akan ada manuver-manuver politik yang terjadi ya. Nah, ini bahkan ada tweetan dari Mbak Kanti. Siapa? Ibu Mega nyebut namanya aja lu nggak sanggup. Lu bisa berkuar-kuar saat ini. Jika tanpa andil besar perjuangan perempuan hebat ini, mana bisa Ted belajar sejarah. Lu suka atau enggak, tanpa Ibu Mega dan PDIP sudah hancur demokrasi dan konstitusi negara kita sejak dulu ya. Saya sangat sependapat sekali lah kalau kita lihat mulai pada saat yang lalu ya, tahun 98 dan lain sebagainya, peran PDI Perjuangan itu sangat keren sekali ya. Ya Anda bisa melihat sejarah lah, fakta-fakta sejarah pada 98 yang lalu, sepak terjang dari PDI Perjuangan itu seperti apa ya. Dan saya ucapkanlah selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang ke-52. Dan semoga saja juga tetap amanah ya, menjaga demokrasi, menjaga konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.